Shalom, Bapak, Ibu, dan jemaat-jemaat yang terkasih Kristus. Kami bersyukur kita bisa bertemu lagi hari ini. Greetings. Marilah kita awali kebaktian pada pagi hari, siang hari ini dengan doa. Let's pray. Bapa kami Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang Engkau telah karyakan dalam hidup kami. Kalau siang ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, itu adalah satu anugerah kuasa yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas semua berkat yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Baik yang dimana kami harus belajar banyak, demikian pula dengan hal-hal yang tidak tersangka, di mana nama-Mu selalu dibesarkan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mau mengerakkan bibir dari pendeta Emil Zeng, agar semua perkataan yang akan dituturkan dalam khotbahnya hari ini sesuai dengan rancangan Engkau. Dan kami juga berdoa untuk tim-tim musik, dari pemain, penyanyi, dan semua pemimpin. Kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau mau memimpin mereka, agar apa yang mereka lakukan demi kemuliaan nama-Mu. We also pray for all others who are involved in making this service in the name of the Lord, for the greater name of the Lord. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima semua pemasukan-pemasukan dari apa yang kami dengar dalam khotbah hari ini, dan juga kami bisa membuka hati dan pikiran kami dan membuka mulut kami agar kami bisa memuliakan nama-Mu dengan pujian-pujian yang indah. We pray that You will bless all of our congregation, that we may open our hearts and minds, that we will be open to the words of the Lord, and we will practice that in our daily life. We will also be glorifying Your name, so that Your kingdom will be enlarged. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini, atas kesempatan indah ini, di mana kami bisa bersama-sama beribadah di tempat ini ataupun melalui online. We praise You, Lord. Open, prepare us that we may receive You. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom, salam damai semuanya. Welcome, shalom. Mari kita puji Tuhan. Kita awali pujian kita dengan suatu lagu pujian. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin, saudara-saudara. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita dalam minggu ini, dan kita bersyukur atas semua yang Dia berikan buat kita, dan kita bersyukur atas nafas, atas kesehatan, semuanya hanya dari Tuhan. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. My bread, this is my daily bread. Your very word, spoken to me, and now sambil berdiri, kita puji Tuhan. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your worthy word, spoken to me, and now I'm desperate for you. And I'm desperate for you. And now I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Saudara, puji Tuhan. Boleh bersama-sama kita katakan salam damai di dalam Tuhan Yesus.
menebus yang semua dosaku. Beri hati yang baru, hati resahnya dan nyaman, sejahteranya berikan. Hati kita tak menentu, diri tetap Dia berikan padaku. Firman hari ini berjudul Bukalah hatimu mengarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, memohon supaya Tuhan membuka mata hati kita. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yes, you are. Holy, 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 I want to see you. Holy, 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 you are holy, 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 I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart.
the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high. Shining in the light of glory. Around your power and love. As we sing, holy, 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 holy. We cry, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Amin. Pujian terakhir sebelum firman Tuhan. Di dalam suasana dunia yang tidak menentu dan serba gelap, hanya Tuhanlah saja kemana mata kita terarah. Satu berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku.
the Redeemer. There is no one beside you. We thank you for the privilege that you have for all of us to come to hear, to put our ear on your word. We ask in you, Lord, that you touch our heart, our mind, and teach us how to focus only to your word. We need to look up our mind, our eyes, our heart to see you, the one, the Lamb of God, the sheep, the right hand of the God the Father, watching over us, and shared our mind, our heart, O Lord. We asking if you find that we have on the right pathway. Would you mind, dear Father, redirecting us and to see the one that ready to speak to us with your powerful word. Here are some of your children ready for your word, O Lord. Enching our heart to be elastic enough clay in which the seed of the word of God can be planted and grow in it. Speak to all of us, Lord, and we are ready. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara, saya kembali akan menyampaikan firman Tuhan dengan dua bahasa sekaligus. Yaitu mari kita fokus di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. And allow me to speak in bilingual at the same time. And I would like to do so because it is important for us that we understand precisely the message of the Word of God today. I would like you to turn with me on Hebrews chapter 12. We are going to focus on verses 1 to 3. This is the word of the Lord. Dan inilah firman Tuhan. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. And the title of the sermon today dan judul daripada firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, mari kita fokus bersama-sama, yaitu I fix my eyes upon Jesus, atau only Jesus that I look to. Jadi kita akan fokus membicarakan satu tema, yaitu hanya Yesus yang kupandang. Ya. Jadi mata kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk tidak pergi kemana-mana. Kalau mata kita pergi kemana-mana, maka kita juling secara rohani.
Dari mata kita bisa begini, saudara. Kalau orang itu juling secara rohani, itu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. The word of the Lord teaches all of us to focus our eyes fixed upon Jesus. We try to around and to see, to look down, to see around of us, and then we will get cross eyes like that. By having cross eyes, we cannot see which one right and which one wrong, and we are not in the right place in general. Very unfortunate. Now, saudara-saudara, kita melihat satu movement, satu gerakan yang acap kali itu di luar pengamatan kita. Memang apa yang sedang terjadi pada masa ini sampai kedatangan Tuhan, sampai dengan datangnya the Great Tribulation atau sampai datangnya kesengsaraan besar. Memang ada satu gerakan yang tidak kelihatan oleh mata jasmani biasa, bahwa gerakan itu membuat orang percaya menjadi terlena. We need to see the phenomena today. There is the powerful invisible hand that we cannot see properly. Because we only seeing in the dark, but clearly we cannot see anything. There is a movement that try to redirect the life of all people, especially Christians, to the something that make our heart and our man and our mind get extra focused and infatuated with something that surprisingly that we did not understand. Kita diarahkan menuju satu highway yang besar. Kita diarahkan menuju pada satu jalan yang besar, yang oleh Tuhan Yesus itu disebut sebagai jalan yang lebar. We are guided by the invisible hand. And unfortunately, the invisible hand is not the powerful hand of the Lord, but the satanic power of hell. And the satanic power try to redirect the people way, especially the Christian, go to the very big highway. And Jesus mentioned in the Bible the very big highway is the big way, it's the big road. Very pleasurable road. Very pleasurable. Very glamour. Very interesting road. Everyone willing to go to that freeway. Dan kita tidak sadar, saudara-saudara, bahwa memang itu disengaja supaya orang-orang itu masuk melewati jalan yang besar itu. Dan saudara, kita perlu tahu bahwa life is marathon of faith. Bahwa kehidupan ini bukan saja jalan santai atau jalan rileks, saudara-saudara, tetapi kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan seperti perlombaan maraton, bukan sprint race lagi, tapi marathon. Itu jadi membutuhkan satu jalan yang besar, membutuhkan jalan yang lebar, saudara-saudara. Dan sesungguhnya yang terjadi ialah banyak orang-orang Kristen itu justru yang kompromi untuk mengikuti hukum-hukum dan filosofi yang ditawarkan di dalam jalan yang besar itu. Mereka akan dapat ikut berlomba dengan lancar. Tetapi barang siapa yang menolak untuk mengikuti sistem, mengikuti
mengikuti cara hidup, memiliki filsafat pendekatan dari jalan yang besar itu, sebagian besar dari orang Kristen itu mulai tersingkir. There is a secret that we need to understand and figure out together. The life is like a marathon of faith. That every Christian that willing to follow the rule, the philosophy, the wish, the system, and the influence of the word, they can follow the race very well. But a lot of Christians cannot follow that. They will remove the Christian that cannot follow their rule to other rules. And Jesus mentioned that as the nail. A very small road. Belief or not, life is marathon faith of faith. Verse 1. We are surrounded by a cloud of witnesses, so we throw off sin and burden to run with endurance. We need endurance. Kita dikelilingi oleh awan saksi. Maka tanggalkanlah dosa dan beban untuk berlari dengan endurance, dengan tekun. Saudara, yang diajarkan oleh Tuhan, refocus dalam hidupmu. The word of the Lord teaches us to refocus your life only one thing, only to one thing, only to one target, only to one point. This is the reason. Kenapa saudara-saudara, kalau kita berjalan di dalam kehidupan sebagai maraton iman ini, mata kita ini melihat hal-hal yang lain, maka sebagai akibatnya ialah banyak orang akan jatuh. Kalau saudara fokus kepada masalah hidup, masalah itu semakin menyakitkan. If you focus on the problem of your life, problem getting more painful. Kalau saudara fokus hidupmu kepada penyakit, penyakit itu akan menciptakan kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidupmu. If you focus on your illness, and the illness will create of anxiety, fear, and hopelessness. Sebagai akibatnya, saudara-saudara, kita tuai apa yang kita fokus dalam hidup ini. Kalau saudara fokus kepada penyakit, saudara fokus kepada masalah di dalam hidup, kita menghadapi satu kehidupan yang tidak menentu, ketakutan, dan kita tidak bisa move on. As a result, if we focus only on our problems, on our pain, on our illness, we walk on the same path and we cannot move on. Fear and also desperate life that we can see. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, sadarilah, we need to realize that our life bukan jalan santai, tetapi jalan cepat, jalan maraton untuk menuju pada satu fokus tertentu. We need to understand, we need to realize our life is not sprints of faith, but marathon. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat pasal 1 ini menghendaki kita tidak fokus kepada apa yang ada di sekeliling kita. Pada saat Petrus itu diizinkan oleh Tuhan berjalan di atas air,
mata, pikiran, dan hati Petrus tertuju kepada Yesus yang sedang mengulurkan tangan memanggil dia. Tetapi pada saat dia mendengar desau air di sekitarnya, pada saat dia mengalihkan mata melihat gelombang air yang mulai berubah di sekelilingnya, apa yang terjadi, saudara? Dia mulai tenggelam. Sedikit demi sedikit tenggelam. Karena dia tidak, dan apa? Pada saat dia tenggelam, seluruh pandangan yang ada di depannya itu tertutup oleh apa yang dia lihat di sekitarnya, sehingga dia tidak melihat Yesus, saudara. Dia tidak melihat Yesus yang sedang berdiri di tempat yang sama, saudara. We remember about the picture when Jesus allowed him to come to him, walk on the water. He can do it because his eyes stayed on Jesus. But when he heard the sound of the wind getting changed, getting bigger, getting stronger, and then when he refocused, his eyes surround him. His feet are shaking. And all the cloud and the storm start covering his own eyes. When the storm covered his own eyes, he no longer able to see Jesus in front of him. Even though Jesus stay and stand right on the same place, but he failed to see him. Dan inilah yang terjadi, saudara-saudara. Pada saat kau itu melihat problem hidupmu, pada saat kau melihat apa yang terjadi yang tidak enak melanda hidupmu, pada saat kau melihat apa yang terjadi di dalam organ-organ tubuhmu, itu semuanya, saudara-saudara, akan mengeluarkan reaksi. Reaksi apa? Yang pertama-tama itu adalah reaksi dari kejiwaan kita. Kita menjadi insan yang mulai ketakutan. Kita mulai menimbang-menimbang. Kita mulai berpikir dan sebagainya, saudara. Alhasil ialah, silakan masuk. Alhasil ialah, saudara-saudara, kita menjadi tidak berdaya, diombang-ambingkan oleh satu kekuatan besar yang dilahirkan oleh kejiwaan kita sendiri. This is what happened. If you focus on the problem inside or outside your life, there is very, very severe reaction coming from our heart that we call emotional reaction. There is a power that coming through our emotion. The more you look up on your illness, the more you focus on your problem, the stronger power of the emotional reaction is attacking your heart, attacking your life. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat gerakan emosi kejiwaan itu menghantam kita, yang diserang pertama-tama itu adalah pikiran kita. The first thing when the emotional attack remain in your mind and your heart, you start getting shaken, and your mind have a big question. What next? What next? What next? What next? What next? Pikiranmu akan selalu bertanya, kemudian apa? Kemudian apa? Kemudian apa? Kemudian apa? Inilah yang disebut kekhawatiran dan ketakutan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi,
Tuhan menghendaki saudara-saudara fokus hanya satu. Problem di dalam hidup kita itu berapa jumlahnya? Tidak terhitung, saudara. Betul tidak? Masalah besar sekarang ini, rambut hitam jadi putih. Disemir 2 minggu kemudian, yang hitam yang ada di bawah, putih di atas. Betul tidak? Begitu berkaca, tambah stres. Kenapa? Karena yang putih di atas ada mahkotanya di situ, betul tak? Yang mahkota itu bukan yang hitam, tapi yang putih. There is a big challenge today. A lot of men and women try to dye their hair with something else, with black color, because of the white one coming through in all the time. But couple weeks after, you can see the white is more and more and more appear, clear, right? Because of the contrast. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita fokus kepada jutaan masalah di dalam hidupmu, engkau cover dengan berbagai macam hal. Engkau cover dengan doa-doa, tapi doa saudara itu salah, doa saudara itu keliru. Saudara mengharapkan Tuhan berbuat sesuatu sebagai satu akibat yang instan, yang cepat, tapi saudara kecewa. Dan akhirnya saudara mengcover dengan pelarian rohani yang berbagai macam. To be honest, saudara-saudara, kalau kita hitung masalah di dalam hidup ini, sangat banyak dan terlalu banyak. To be honest, if we try to count the problem in our life, can you do that? Can you do that? That's too many. Is that right? 1,000, maybe million. Why I mention 1,000, maybe million? Because the only problem that we can see, the problem that came true right away, but turn off unseen problem to remain inside our heart and inside the mind. Therefore, today a lot of people have brain cancer. The case of commit suicidal getting more and more. Divorce getting more and more. Abortion getting more and more. LGBTQ getting more and more. Political chaos getting more and more. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Inilah yang terjadi. Sebab mengapa? Kalau kita fokus kepada problem hidup kita, masalah kita, itulah yang dikatakan satu problem yang tidak pernah ada ujungnya. Selalu terus-menerus terjadi. Karena problem itu memiliki satu nature, satu hakikat, satu sifat, yaitu dia menyedot energi hidup. If you focus on your problem in your life, you are facing unending problem. Because the nature of the problem is to absorb your energy of life. Nah, seperti apa saudara-saudara? Seperti saudara diserap kekuatannya, diserap darahnya, diserap kekuatan hidupnya, sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, engkau seperti pohon yang layu dan lisut. Karena engkau tidak fokus kepada one thing. Dan inilah yang diajarkan oleh Tuhan. If you focus on a lot of problem, the word of the Lord said, you like a tree that getting withered, loss of water. You cannot bear any fruit at all, and finally dry and die.
The Bible very simple. It's only one way. Alkitab sangat sederhana. Dia mengatakan satu. Fokus satu hal, yaitu lihatlah Tuhan Yesus. Saya mengunjungi seorang sakit, saudara-saudara. Saya memberikan doa urapan kepada dia, mengoleskan minyak di atas kayunya. Kemudian saya melayani perjamuan kudus untuk dia. Saya bertanya kepada dia, kenapa wajah begitu lesu dan terkesan berbeban? Dia menjawab, saya sakit. Istri saya tidak terus terang saya sakit apa. Padahal terminal state of cancer. Umumnya tinggal berapa minggu lagi. I visited the doctor, they have cancer disease. And I have a chance to give a special prayer that we call oil for a prayer. And then I serve the Holy Communion, okay? And then I ask him personally, Uncle, why your face looks carry heavy burden, something turmoil going on in your mind. Something happened in your life. And then he explained, well, I'm sick. And I did not know what kind of sick it is. And to be honest, my wife did not tell me openly what kind of sick I am. Dia tidak pernah sadar bahwa dia hanya punya umur berapa minggu saja. Terus saya ngomong sama dia begini, kalau fokus kepada sakit ini, tambah merasa kesakitan. If you focus on your illness, you will feel more painful. Terus dia menangis. Setelah saya ngomong gitu dia menangis. Mau saya ajarin kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Artinya apa? Focus on me. Behold the Lamb of God. Fix your eyes upon Jesus. If you fix your eyes upon Jesus, this is what the Lord said. This is what the Lord said. Come to me, those who have heavy burden, heavy laden. Come to me, and then I give you rest. That means come to me, focus on me, stick your eyes on me. Do not look surround you. When you look surround, you fail. When you look up upon Jesus, you are alive, because the life is given to you. Amen. Life is given to you. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak di dalam John pasal 10 ayat 10, aku datang kepadamu untuk memberi hidup. John 10:10 said, I come to you to give you life, and you have it in abundance. Supaya engkau itu memilikinya di dalam kelimpahan, saudara-saudara. Yang artinya apa? Artinya apa? Tinggalkan semua beban hidupmu, semua problem hidupmu yang menyeret engkau akan menjadi tiang garam. Pada saat engkau menoleh ke belakang, engkau fokus kepada beban hidupmu, engkau akan menjadi tiang garam.
Pada saat engkau itu menoleh ke belakang, engkau fokus kembali ke belakang, engkau akan lari semakin kencang dan tersandung. Engkau lari terbirit-birit tanpa iman. Engkau lari dengan ketakutan. Oleh karena kenapa? Seperti orang Mesir, begitu mereka menyeberang ke Laut Tebrau, mereka itu sebagian melihat ke belakang. Dia melihat kereta-kereta kuda. Dia melihat tentara-tentara Mesir yang kuat. Iman mereka mulai jatuh dan mereka berteriak-teriak kepada Musa, kenapa engkau membiarkan kami akan mati di dalam laut ini? Apakah di Mesir sudah tidak ada kuburan lagi? Mereka mulai berteriak-teriak dan mungkin mereka siap melempari Musa dengan batu. Saudara yang dikasihi, remember what the Bible tells us. When you look back, you cannot see Jesus. When you look back, remember Lot's wife, you will become a pillar of salt. Why? Because your problem will kill you. Because your problem will remove you from the pressure of the Lord. Pada saat engkau melihat pada problem, the nature of the problem will make you stay away from Christ. Pada saat engkau menoleh ke belakang, jadi pelanggar. Saat engkau menoleh ke belakang lagi, engkau melihat tentara-tentara Mesir, engkau melihat problem itu dipersenjatai. Kekuatan setan semakin dahsyat. Dan tungku api akan semakin menyala, makin panas. Dan menghantam hidupmu. Sehingga engkau akan menjadi seperti Petrus dan akhirnya engkau menyangkal Tuhan. Remember, Peter denied Jesus because he refocused on something else. He failed to see Jesus as the Messiah. He failed to see Jesus as the Lamb of God. And he failed to see Jesus as the Savior. The world full is uncertainty. The world filled with dark, with tears. You can hear cry of everywhere. Cry in the dark. Cry in the dark everywhere. From the baby. A lot of baby cry in the dark. Where? In the womb of their mothers. Because a lot of mothers looks very tender female. Looks very tender human being. But a lot of them have an evil heart to kill their own babies. Cry in the dark. When you focus your eyes on that cry, there is no hope. Sekarang ini banyak tangisan di dalam dunia ini, saudara-saudara. Dari bayi-bayi yang ada di dalam kandungan ibunya, mereka itu sudah berteriak, teriakan di dalam kegelapan. Karena mereka itu dikandung seorang ibu yang kelihatannya begitu feminin, begitu cantik, begitu lembut. Tetapi di dalam kelembutan dan kecantikan itu ada jiwa si jahat yang akan membunuh anak-anak mereka itu dengan sangat-sangat sadis, lebih daripada pembunuh bayaran yang luar biasa sadis. Lebih sadis mereka dengan menggunakan pil-pil yang luar biasa, dimakan begitu, maka janin itu mencair, rontok begitu rupa, saudara. Dan kita mendengar kelihatan daripada orok di dalam kandungan ibu itu seperti cry
in the dark. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak yang ditawarkan oleh dunia ini. Allah, you need to understand that the world is going to give you something bigger than you can expect in your life. And the church that follow the world, that the church take decision to go to the freeway or the wide road, they compromise with a lot of things. The church become the hedonistic churches. The church become the satanic churches. The church become the church that worship not Jesus Christ, not the Messiah, not the Lamb of God. They start worshiping mammon. They're worshiping the spirit of money. The spirit of money. Oh my friend, the spirit of money is the spirit of power economy that controlled by the invisible hand, Antichrist. Antichrist. Because Antichrist has a business to redirect the pathway for all churches, not to go to the direction of the one that said, I am the way. And the Antichrist whisper in your faith, he is not the only way. A lot of way going to rooms. A lot. Why do you need to choose the narrow gate? The great tribulation way. Why? It's better you choose the bigger way, the freeway. You can do whatever you want. You can taste whatever you like. You can pick up whatever you want to choose. That's freedom. Freedom is a new Lord. Freedom is higher than the God Himself. Saudara-saudara, banyak yang ditawarkan oleh dunia pada saat ini. Gereja-gereja ditawarkan menjadi gereja yang sumber keuangan, gereja menjadi kekuatan politik, kekuatan ekonomi. Gereja-gereja menjadi apa? Menjadi sumber daripada entertainment secara fisik, saudara-saudara. Nah, di dalam gereja semacam itu, you can find whatever you expect. You can choose whatever you like. Engkau bisa memilih apa yang kamu pilih. Engkau bisa melakukan apa yang kamu suka. Asal engkau berkata haleluya, haleluya, amin. Tingkap-tingkap langit dibukakan bagimu dan semua harta dicurahkan. The church is not money. The church is not hedonistic entertainment. The church is the house of prayer. The house of prayer. Number 2, verse 2. Don't focus on your pain. Don't focus on your past or people. Jesus is the author and finisher of it. Janganlah saudara-saudara kembali kepada masa silam. Masa silam adalah unforgivable zone. Betul tak? Eddie? Betul tak? The past is unforgivable zone. Whenever you come back to the past, you feel that you are unpardonable person. You will not stick your eyes upon Jesus, but you will stick your eyes on your failure, on your sin, on your abomination.
Pada saat engkau itu fokus kepada apa yang ada di masa lampaumu itu, saudara-saudara, iblis itu membuka lembaran bukumu. Dan gaya iblis itu kalau membuka lembaran hidup itu terbalik, saudara. Kalau orang membaca buku kan dari depan, kalau iblis dibalik, dari present menuju ke past. Itu gaya iblis. Dibuka lembar pertama kemarin. Nah, itu pencuri lu. Nah, itu pezina lu itu. Buka lagi. Nah, itu pengkhianat kamu itu. Jadi dibuka lembar-lembarnya, semakin lama semakin lihat. The way the Satan opened the book of your life, in reverse. It's not from the present to go to the future, but from the past present go to the past. The more you open the past pages of your life books, and you will focus on whatever not good that you already done with it. Dan artinya saudara-saudara, semakin engkau masuk di dalam masa yang lampau, dan di situ saudara menemukan satu benih. Benih apa? There is no forgiveness. There is no forgiveness. Saya masih ingat saudara-saudara, ada seorang anak. Mungkin saudara masih ingat. Namanya Kusni Kasdut. Ini dia beliau. Stop ya. 5 menit. Namanya Kusni Kasdut. Orang Malang kecil orangnya. Mungkin nama saya segini kan, wajahnya culun, tapi ditakuti oleh orang banyak. Karena dia kenapa? Penjahat paling ditakuti. I think we cannot remember, right? We cannot know. The person by the name Kusni Kasdut, very dangerous criminal. A small guy, very cute face, but behind the cute face, there is an evil spirit. Luar biasa sekali. Suatu hari dia mau bertobat. Pada saat dia masuk gereja, dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung gereja. Dan dia mulai melihat kiri, mulai melihat kanan, mulai melihat ke atas. Dan dia mendengar satu suara dalam hatinya. You are unforgivable person. He tried to come to the church. He started looking around. He looked at the people's eyes, the preacher's eyes, and everybody's eyes. And then he start able hearing the small voice coming from his own heart. You are unforgivable person. He left the church. He ran to masjid, the Islamic mosque. He tried to join worship there, but he start with the confession of faith. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Asyhadu Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Dia mulai berbicara itu, melakukan kalimat syahadah. Pada saat itu saudara-saudara, dia mendengar satu suara kecil mengatakan, you are not worthy to be forgiven. How many people die because of you? How many tears from the child or from the children because you killed their own mother? How many?
Dan dia menjawab sendiri, a law. What does it mean? That means there is no forgiven for you. Pada saat saudara-saudara kembali ke belakang, saudara menoleh kepada masa yang lampau, saudara ditarik kembali hidupmu. Bukan you are not able to fix the history. That is only from the Hollywood movie, my friend. We are not able to fix the history already written. That is our destiny, our fate, according to them. But what should apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Fix your eyes upon Jesus. And then the next page. What the next page? The next page is the future. Our life is the future, my friend. Our problem, the present problem, is for this present. Kesulitan kita adalah kesulitan untuk sehari, cukup saja. But take our eyes upon Jesus. Jesus call you not to back to the past. Jesus already said to you, to all of us, it is finished. It's already done. It's already done. Tetelestai. Do not bring your heart, your mind back to the past. I already did for you. Come, look at me. Stick your eyes on me. Ya, pandanglah Yesus. Siapapun yang tidak punya Yesus, kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, aku ini jalan, the way. Artinya apa? Don't search the ways. All ways in front of you, but they are not real. They will not bring you to the right path. The only way is Jesus. Right? Stick your eyes upon Jesus, and you will never disappoint. Saan kau memandang Yesus, kau tidak akan kecewa. Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen yang pura-pura. Apa yang disebut orang Kristen yang pura-pura? Orang Kristen yang pura-pura itu adalah orang Kristen yang mudah marah, mudah tersinggung. Orang Malang bilang mudah purik. Apa artinya? Kurang 5 menit. Oke, gampang. Ya, mudah porik. Kenapa saudara-saudara begitu porik, sakit hati, tidak mau melihat Yesus lagi? Yang dilihat apa? Poriknya. Yang dilihat apa? Sakit hatinya. Ya, terus nyanyi, sakitnya tuh di sini, nih. Sakitnya di sini terus. Tapi sakit terus. Itu pura-pura. Orang yang benar-benar, orang yang mencintai Tuhan. Aku mau memandang Tuhan Yesus. Walaupun di sekitarku memang banyak hal yang baik. It's that way. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami masuk di dalam meja Tuhan yang kudus. Firman-Mu mengatakan, biarlah tidak ada seorang pun yang bersalah dan memandang jahat terhadap meja Tuhan. Karena hukuman Tuhan tidak akan pernah
melepas dari orang itu. Firman mengatakan biarlah setiap orang yang terlibat yang menerima perjamuan kudus untuk mengingat satu perkara rahasia besar dari rencana keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Perjamuan kudus membuka tabir rahasia penting, yaitu tentang tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan seperti roti yang dipecahkan, dan mengingat kembali tentang darah Tuhan yang dicurahkan di atas Kalvari, yang merupakan perjanjian, the covenant that has been sealed by the blood of Christ. Inilah yang hendak kami terima, sehingga kami memiliki our union with Christ, our union with you, O Lord. It is not just celebration, it is absolutely in remembrance what you have done for our salvation. O Lord, we pray that you forgive all of our sin. You touch us, O Lord. Make us understand. Without the body of Christ that broken for us, without the blood of Christ poured for us, O Lord, we still live in our sin, and the sin bring us to perish. We are ready, O Lord, to receive the Holy Communion this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Receive it. Pada saat Tuhan Yesus akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, Dia mengajak murid-muridnya melakukan perjamuan kudus. Dia mengambil roti, dia mengucap berkat. Pada saat itu dia memecah ucapannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Terimalah, 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 untuk mengingat akan aku. Setelah itu dia mengangkat cawan, dan dia berkata kepada murid-muridnya, inilah cawan perjanjian baru. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darah. And he took the cup, and he told his disciple, this is the new covenant. This is the new covenant. It's sealed by mankind. Receive and take in remembrance. Let us pray. Lord, close your eyes upon Jesus and open your heart, your mind to receive the Holy Communion for you. Pray to yourself, O Lord, make me worthy to receive the bread and the wine as a symbol of the body and the blood of you. Please pray of yourself. The Lamb of God, our Redeemer,
Redeemer, our Savior. Thank you for your holy willingness to die on the cross for us. You're like a bread, a living bread, and broken for us. You are the wine, the living wine. Because your blood is given to us. Now we are ready, Lord. And we open our heart for you. Sanctify us. Purify us with the Holy Communion today. In Jesus' name. Let's stand together. This is the bread of life, the body of Christ broken for you. Please and take in the name of Jesus Christ.
This is the new covenant shed by the blood of Christ, given to you. Drink in the name of Jesus Christ. The people of God, remember this Holy Communion is set up for you to open the grace of forgiveness for you, to open the mercy of healing power for you, and to give you the reality that you are one of the people that have a special union with Christ. Thanks be to God. You may be seated. Terima kasih buat Pak Emil yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk berdoa siapa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami melalui nama Tuhan. Begitu banyak masalah kami yang menyingkirkan fokus kami pada Engkau. Biarlah all the weight and sin that easily ensnare us. Kita singkirkan ya Tuhan. Biarlah let us run with endurance. Grace that is set before us, and we are looking unto Jesus, the finisher of our faith. Biar kita tidak lose fokus kepada Engkau. Banyak masalah kita, tapi you are greater than our problem. Terima kasih juga buat hamba-Mu ya Tuhan yang sudah setia melayani kami. Tetap mendoakan pelayanan Pak Emil dimanapun Pak Emil melayani. Demikian juga terima kasih di mana Ibu Lucy sudah bisa hadir bersama-sama dengan kami. Tetap mendoakan Bu Lucy, agar Bu Lucy boleh adjust dengan environment baru di sini ya Tuhan. Juga keluarga Pak Emil, anak-anak Pak Emil ya Tuhan. Bila Engkau berkati mereka dimanapun mereka. Terima kasih ya juga dengan setiap kami yang sudah punya kesempatan untuk hadir di sini. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama seminggu ini. Kesehatan kami ya Tuhan, terima kasih Kau sudah memberikan kesehatan kepada kami. Ya Tuhan, kami mengingat teman-teman kami yang masih sakit ya Tuhan, juga menyerahkan Kau Handi. Terima kasih ya Tuhan, di mana dia sudah bisa menjadi first one in the waiting list. Kita mendoakan ya Tuhan bisa menemukan liver yang cocok buat Tuhan, dan bila Kau lagi boleh Kau pulihkan kembali. Demikian juga dengan Cik Yoni yang setia untuk melayani dan mendampingi Tuhan. Kita menyerahkan kesehatan Cik Yoni ke dalam tangan. Juga menyerahkan Yohanes yang masih dalam komunitas ya Tuhan, dan Kau menyertai Yohanes, istri dan ibu istrinya yang menjaga Yohanes pada saat ini. Demikian juga dengan Yongki yang masih dalam pemulihan ya Tuhan, bila Kau sendiri ya Tuhan mengambil dia pemulihan kesehatan. Dan juga teman-teman kami yang masih sakit, yang Kau tahu di mana mereka berada ya Tuhan, kami menyerahkan mereka kepada Engkau. Dan Kau tilik mereka ya Tuhan satu persatu, dan mereka boleh Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan minggu depan mereka boleh kembali kepada kami bersama-sama bersekutu dengan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan teman-teman kami yang lagi mencari pekerjaan ya, dengan situasi yang sekarang is not easy. Tapi ya Tuhan, kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, kalau pintu yang lain tutup ya Tuhan, Kau akan membuka pintu yang baru kepada mereka ya Tuhan. Dan pekerjaan Kau sediakan kepada mereka, khususnya pekerjaan ya Tuhan, di mana mereka hari Minggu boleh libur, di mana mereka boleh tetap bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tetap mereka boleh mencari Engkau, kerajaan Engkau dulu ya Tuhan. Kami percaya
If you seek first the kingdom of God, and all will be added unto you. Kami juga menyerahkan para senior kami yang ada di sini ya Tuhan, ataupun yang tidak hadir pada saat ini, Tante Yuliana, Tante Trace, Ci Iing, Tante Olga, Tante Oni, Tante Riani, dan para senior yang kami tidak bisa sebutkan ya Tuhan nama satu persatu, tapi Engkau tahu mereka, Engkau pilih mereka. Dalam usia yang sudah lanjut ya Tuhan, mereka masih tetap setia kepada Engkau, dan Engkau sendiri menjaga mereka ya Tuhan, kesehatan mereka ke dalam tangan Tuhan, masih tetap mengingat Engkau setia bahwa Tuhan sudah memimpin mereka dari masa mereka kecil muda sampai sekarang ya Tuhan, biar mereka tetap setia kepada Engkau. Juga menyerahkan para board di Maranatha ini ke dalam tangan, juga Poni yang sebagai ketua ya Tuhan, biar Kau beri hikmat dan akal budi, dan setiap tim yang manage Maranatha ini kita minta Tuhan hikmat, juga Andre yang memimpin worship, dan setiap orang yang berpartisipasi di dalam worship. Kalau Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap mereka, biar pelayanan yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau adalah audience of one ya Tuhan. Kita memuji Tuhan, bukan memuji manusia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga Engkau sudah beri kami privilege untuk tinggal di sini. Dan kami menggunakan privilege ini untuk kemuliaan nama-Mu. Juga menyerahkan mereka yang masih statusnya masih menggantung ya Tuhan. Dan mereka boleh memperoleh status yang jelas selama di sini. Juga menyerahkan pemerintahan Amerika ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dengan segala yang Pak Edwin katakan is too evil. Pembunuhan bayi yang masih di dalam janin dengan LGBTQ dan lain-lainnya ya Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu kedatangan-Mu is imminent. Come quick Lord. Tapi sebelumnya itu kami menyerahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau, saudara-saudara kami yang masih belum mengenal Engkau ya Tuhan. Biar mereka juga balik menjadi bagian daripada kerajaan-Mu ya Tuhan. Kau beri hikmat dan akal budi kepada presiden dan juga para stafnya ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang dia ambil hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Demikian juga negara Indonesia yang kami tinggalkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang masih belum mengenal Engkau ya Tuhan, bila Engkau sendiri ya Tuhan yang membawa mereka ke dalam pengenalan akan Engkau. Pemerintahan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar ada kebangkitan rohani di Indonesia ya Tuhan. Makin banyak saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau boleh dibawa kepada pengenalan Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang Kau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Dan Engkau sendiri ya Tuhan yang menjawab doa kami sesuai dengan waktu. Karena doa ini ya Tuhan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saatnya persembahan, kita iringi dengan suatu lagu Open the Eyes of My Heart. Buka mata hati kita menerima firman Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord.
Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu bersyukur ya Tuhan pada setiap hal ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan pada pengurus, sehingga dapat mempergunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara. Welcome to the city. Welcome back, Ratna. Minggu depan firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Pipi Dali. Hari Rebo seperti biasa ada persekutuan doa jam 8 melalui Zoom. Minggu depan ada hari spesialnya, jadi ibu-ibu harap mempersiapkan dirinya. Performan yang baik. Untuk bapak-bapak, tolong siapkan lanse yang baik juga. Jangan kalah ya. Yang mau bawa makanan, silakan hubungi Andre. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mari kita pulang dengan satu tekad. Apapun yang terjadi, mata kita tertuju kepada Yesus. Bukan pada badai, tapi pada pribadi yang sanggup menenangkan kita. Luar biasa. Mari kita akhiri kebaktian ibadah hari ini dengan lagu penutup lagu Maranatha. Mari kita akhiri dan nyanyikan lagu Maranatha. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, penghiburan kekuatan, bahkan berkat dari Roh Kudus mengalir di dalam hidup saudara-saudara sekalian, mengalir dengan limpahnya bagaikan aliran sungai air hidup, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Saudara katakan amin. Silakan duduk, saudara beribadah.